Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Berarti masih pagi, semangat banget ya nak ya. Kita kan mau pembelajaran bahasa Indonesia. Nih semangatnya sudah muncul semua anak-anak ibu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu minta Sandy memimpin doa teman-temannya. Baiklah. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan doa supaya nanti pembelajaran kita dapat diterima dengan baik. Ya, benar tidak? Ya, oke. Sebelum ini ibu minta anak-anak ibu berdiri semua. Diberdiri semua, mengecek kerapihan baju kalian. Dicek rapi tidak bajunya, dimasukkan. Biar belajarnya kita rapi, enak ya. Ya, sudah rapi? Oke, biar tambah semangat kita akan melakukan tepuk PPK ya. Seperti biasa ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, semangat semua anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Bajunya sudah rapi, sudah semangat, sudah melakukan gerakan tepuk PPK. Nah, sekarang ibu akan mengecek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Baiklah, ibu cek dulu ya nak ya daftar hadir kalian. Oke, yang pertama Anton Wijaya. Tidak hadir, Bu. Oh, tidak hadir. Terus Bahar Widian. Hadir, Bu. Ya. Citra Andraini. Hadir, Bu. Ya. Carol Tiara. Hadir, Bu. Ya. Ferdiansa. Tidak hadir, Bu. Ya, tidak hadir ternyata temannya. Vina Maharani. Hadir, Bu. Hani Widianingsih. Hadir, Bu. Nur Aisyah. Hadir, Bu. Miko Dwi Saputra. Rizky Fernando. Hadir, Bu. Sandy Pratama. Hadir, Bu. Sinta Amelia. Siti Anjani. Tidak hadir, Bu. Oh, tidak hadir. Widodo. Hadir, Bu. Wendy Ari Pratama. Hadir, Bu. Aryo. Hadir, Bu. Ya, baiklah. Ternyata ada teman kalian yang tidak hadir ya. Semoga pertemuan selanjutnya ibu minta semuanya hadir semua. Kenapa? Biar tidak ketinggalan pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak ibu silakan berdiri terlebih dahulu, kita menyanyikan Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kita. Semua berdiri semua. Pancasila, Dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju.
maju. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, itu tadi adalah lagu Garuda Pancasila ya. Sebagai bentuk rasa nasionalisme kita, kita selalu menyanyikan lagu ya untuk menghormati sebuah lagu ya, biar kita semua hafal, biar kita tertanam jiwa nasionalismenya. Silakan anak-anak ibu duduk terlebih dahulu. Nah, pertemuan minggu lalu kita kan sudah belajar apa itu teks prosedur, sama belajar jenis-jenis teks prosedur dan contoh teks prosedur. Ibu minta minggu lalu kita sudah belajar. Siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur, silakan tunjuk tangan. Oke, Nur Aisyah. Coba berdiri. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah menjelaskan sebuah kegiatan yang dilakukan secara urutan, agar pembaca dapat secara tepat melakukan sesuai tujuan. Oke, coba selanjutnya Ibu minta ya, selain Nur Aisyah, apa itu teks prosedur? Coba tunjuk tangan. Oke? Ya, berdiri nak biar teman-temannya tahu. Teks prosedur adalah teks memuai langkah sesuai urutan agar mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, benar. Beri tepuk tangan semuanya. Ternyata jawabannya Nur Aisyah, jawabannya si Vina itu semua betul. Kalau katanya si Nur Aisyah memuat urutan atau langkah-langkah, sedangkan kata Vina tadi itu merupakan untuk mencapai tujuan Bu, sesuai urutan Bu. Ya. Sekarang Ibu mau tanya, kemarin kita sudah bahas tentang jenis-jenis teks prosedur. Ibu minta anak Ibu apa sih jenis-jenis teks prosedur itu ada berapa? Silakan tunjuk tangan. Ya, baik Citra, apa? Ada berapa? Oke, ada 3 jenis teks prosedur. Coba apa aja jenisnya, Nak? Memandu cara menggunakan atau mengerjakan. Yang kedua? 2, cara membuat. Ya, yang ketiga? 3, cara melakukan. Oke, ada 3. Ada cara memainkan, ada cara membuat, ada cara melakukan. Ibu minta, kan sudah tahu jenisnya. Yang bisa tunjuk tangan contoh ketiga jenis tersebut. Ya, oke Carol, ternyata kelompok sini pintar sebelah sini. Jenis teks prosedur. 1, cara melakukan. Contoh cara melakukan alat musik. 2, cara membuat melakukan. Contoh cara memainkan alat musik. 3, cara memandu. Contoh cara menari sejarah. Oh, berarti cara memainkan tarian. Boleh tariannya dari Lampung, boleh tariannya dari mana aja. Oke. Anak-anak Ibu tadi sudah menjelaskan jenisnya. Terus kalian juga sudah menyebutkan jenisnya. Beri tepuk tangan buat Citra dan Carol. Ya, Ibu luruskan. Tadi mungkin ada agak lupa. Yang pertama cara melakukan, cara membuat, cara memainkan ada 3. Ya, tadi jawabannya sudah benar. Sudah Ibu luruskan. Oke. Selanjutnya, Ibu akan membahas apa sih yang hari ini KD yang akan kita pelajari?
Oke, baiklah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar KD 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca atau didengar. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada satu. Siswa dapat menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Boleh dilihat di PowerPoint Ibu semua? Ya, sudah tahu apa hari ini belajarnya? Menyimpulkan? Ya, tentang apa nak? Menyimpulkan isi prosedur. Oke, berarti hari ini kita belajarnya tentang menyimpulkan teks isi prosedur. Nah, pada hari ini kita sudah tahu KD dan tujuan. Nah, seperti biasanya KKM kita adalah 70. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kelompok. Kita belajar sesuai kelompoknya. Nah, pada pembelajaran hari ini Ibu minta kelompoknya masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Nanti kalian silakan bertukar tempat nanti ya nak ya. Oke, Ibu sudah menginformasikan tentang cara pembelajaran hari ini. Ya, nanti seperti minggu lalu kita akan melakukan presentasi, mengerjakan LKPD dan lainnya. Paham? Oke, kita sudah masuk kegiatan inti. Ibu minta anak-anak Ibu semua bertukar tempat sesuai kelompoknya masing-masing. Baiklah, silakan bertukar kelompok sesuai dengan minggu lalu. Oke, silakan bertukar kelompok dengan minggu lalu. Kemarin kelompoknya mana aja? Ya, perhatikan semua. Ibu nanti akan memiliki contoh video tentang teks prosedur. Semuanya tolong disimak videonya ya. Disimak semuanya ya. Sudah. Oke, disimak semuanya. Dilihat semuanya. Jumpa. Cara mencuci tangan yang tepat adalah: pertama, basahkan tangan dengan air mengalir. Kedua, tuang sabun pencuci tangan secukupnya. Ketiga, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan lainnya. Keempat, gosok punggung tangan dengan bergantian dan juga gosok selai jari secara bergantian. Kelima, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. Keenam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi membelah. Ketujuh, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bernyambung ke kena sabun. Kedelapan, gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. Itulah langkah yang tepat agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari ancaman berbagai virus termasuk virus corona. Baiklah, sudah ditonton semua ya. Tadi ada video cara mencuci tangan baik dan benar. Coba Ibu tanya, apa sih bahan yang disediakan mencuci tangan itu? Oke, Ibu minta Sandy, apa? Sabun. Ya, terus apa? Harus ada air mengalir. Terus tadi di video tadi itu ada cara melakukannya ya.
Tuh tadi urutan nggak caranya, Nak? Urutan ya. Nah, itulah yang dikatakan teks prosedur. Harus sesuai urutan langkah-langkah agar mencapai tujuannya apa tadi? Biar apa? Tangannya tadi benci tangan. Ya, menjauhkan dari kuman, biar bersih. Terus bersih, jauh dari kuman dan virus. Ada berapa langkah tadi? Oke, ada 8. Nah, tadi kalian sudah melihat video Ibu. Nah, dengan tayangan tadi, kita sudah tahu nih, bahannya tadi kata Sandy ada sabun, Bu. Ada air mengalir, Bu. Terus tadi ada 8 langkah, Bu. Terus tujuannya tadi itu biar ini, Bu, dijauhkan virus. Biar tangannya bersih. Ya, sudah tahu semua ya? Ya. Nah, dari tadi, video tadi, kita bisa nih menyimpulkan isi teks prosedur sesuai apa nih bahannya yang dipakai. Terus alatnya sediakan apa saja. Selanjutnya langkah-langkahnya seperti apa. Baik, sudah paham? Sudah lihat video Ibu? Sudah paham? Oke, sudah paham. Anak Ibu, tadi kita sudah melihat contohnya ya. Sudah tahu ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan tentang materi, menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, tadi kan di awal pembelajaran Ibu sudah tanya apa itu teks prosedur. Coba diingat kembali, dilihat semuanya di PowerPoint Ibu. Teks prosedur itu adalah berisi tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu dengan langkah tepat agar mencapai tujuannya. Sudah? Ya, itu adalah pengertian teks prosedur, kita hanya mengulas saja. Terus, nih, menyimpulkan teks prosedur. Apa sih menyimpulkan teks prosedur? Dilihat, menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan pokok, pembicaraan dari uraian panjang teks, menjadi ringkasan runtut dan mudah dipahami. Itu adalah menyimpulkan isi teks prosedur. Coba yang di belakang sudah terlihat semua? Oke, sudah terlihat semua. Ada cara nih, ada cara langkah-langkah kita menyimpulkan teks prosedur. Coba Ibu minta si Rizky nomor 1 apa langkahnya, Nak? Membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. Oke, membaca dan memahami teks secara keseluruhan dan cermat. Selanjutnya nomor 2 Ibu minta Sandy. Nomor 2 dibaca, Nak, di PowerPoint Ibu. Memahami tujuan teks tersebut. Oke, memahami tujuan teks tersebut. Selanjutnya nomor 3 Ibu minta Citra. Dibacakan di PowerPoint Ibu. Menemukan dan memahami unsur dari teks prosedur tersebut seperti alat, langkah-langkah, dan hasil. Oke, menemukan dan memahami unsur teks tersebut seperti alat, langkah, dan itu kan tadi kita sudah lihat di contoh tadi cara mencuci tangan. Ada langkahnya kan, ada bahannya, ada alat yang sediakan. Ternyata ada lagi nih, Nak, langkahnya selanjutnya. Nah, dilihat semua yang belakang. Selanjutnya nomor 4, menemukan informasi pada setiap paragraf. Ya, nomor 5 coba Widodo. Dibaca nomor 5 apa, Nak? Menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Oke, menggabungkan seluruh informasi yang dapat menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan. Nah, bagian terakhir, menuliskan simpulan teks prosedur tersebut. Berarti ada 6 langkahnya ya. Sudah kalian pahami 6 langkah tersebut ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Silakan ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD. Kelompok 1, kelompok 2, si Sinta.
Kelompok 3, Carol. Silakan duduk kembali. Setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD dari Ibu sesuai dengan ketua kelompoknya. Diperhatikan semua LKPD kalian, ya. Di sini dilihat LKPD-nya ada nama kelompok. Ditulis ya nama kelompoknya, anggotanya siapa aja. Selanjutnya dibuka lembar selanjutnya, Nak. Dibuka lembar selanjutnya. Nah, boleh dilihat teks Ibu, boleh lihat di PowerPoint Ibu, ya. Coba lihat semua, dibuka. Di LKPD kalian itu udah Ibu sediakan contoh cara menyimpulkan isi teks prosedur. Sesuai tadi yang kita tonton ada apa? Cara mencuci apa? Tangan yang baik dan benar. Oke. Ada contohnya dilihat semua, boleh diperhatikan semua LKPD kalian, ya. Boleh dilihat PowerPoint Ibu, udah Ibu sediakan contoh cara mengerjakan LKPD, cara mengerjakan menyimpulkan isi teks prosedur. Dibaca, di sini ada teks cara cuci tangan yang baik dan benar. Nah, dilihat semua. Nah, di bagian bawah dilihat semua, Nak. Nah, dilihat semua di PowerPoint Ibu. Coba lihat semua PowerPoint Ibu, Nak. Semuanya perhatikan bagian belakang. Cara mencuci tangan baik dan benar. Di sini ada cara menyimpulkan isi teks prosedur. Jadi, di LKPD kalian itu sudah Ibu sediakan contoh menyimpulkan. Nanti sebelum mengerjakan boleh dibaca terlebih dahulu agar dipahami cara menyimpulkannya. Sudah? Oke, selanjutnya Ibu punya 2 teks. Yang pertama, apa? Dibaca, coba Carol, yang pertama apa teksnya? Oke, yang pertama resep membuat bihun mie goreng lezat. Yang kedua, coba dilihat semuanya, cara memainkan alat musik ketipung. Berarti ada 2 teks ya. Ada 2 teks cara membuat bihun yang goreng dan lezat. Terus yang selanjutnya cara memainkan alat musik ketipung. Silakan kalian diskusikan kelompok kalian, mencari cara langkah-langkah menyimpulkan. Dibaca semua, dibagi anak ya. Setiap kelompok kan ada 4 orang. Yang bagian kelompok terakhir emang 5 orang ya, karena ada teman kita yang tidak mau hadir hari ini. Dan silakan kalian diskusikan. Kalian kerjakan misalnya 2 orang mengerjakan teks 1, 2 orang mengerjakan teks 2 cara menyimpulkan. Sudah dipahami semua LKPD-nya? Oke, sudah. Silakan kalian kerjakan LKPD-nya, Nak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya dengan Ibu. Nanti Ibu akan tetap keliling memandu kalian cara berdiskusi. Caranya gimana ya? Oke? Dah? Silakan diskusikan dengan kelompok kalian ya. Diskusikan semua. Ibu beri waktu selama 30 menit, sanggup? Sanggup? Ya, semangat, sanggup katanya. 30 menit silakan dikerjakan. Ibu akan memantau setiap kelompok. Oke, sampai mana, Nak? Sudah dibaca teksnya? Oh, sudah, ya. Jadi, nanti kan ada teks 1 dan teks 2. Si Citra sama ini biar cepat, baca teks 1. Si Rizky dengan si Wendy baca teks 2, ya. Nah, nanti ingat LKPD itu udah Ibu sediakan contohnya. Nah, nanti dilihat, diulas kembali caranya, ya. Nah, silakan kalau sudah menemukan jawabannya, disalin di LKPD kalian, ya. Ya. Oke, kelompok 2 sudah sampai mana? Sudah dibaca teksnya? Oke, dibagi ya. Ada yang mengerjakan teks 1, ada yang mengerjakan teks 2. Ketika sudah dapat jawabannya, silakan disalin
di LKPD kalian ya. Nah, oke. Ya, coba kita lihat kelompok 3. Kelompok 3 sudah dibaca? Oh, sudah dibaca. Ternyata kelompok 3 sudah mulai mencoba cara menyimpulkan. Sudah lihat contoh teks LKPD-nya? Ya, dilihat ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bertanya dengan Ibu. Ibu akan mendampingi setiap diskusi kalian, setiap cara mengerjakannya. Oke, berarti sudah dibagi ya. Teks 1 siapa kamu? Oke, teks 2 sih, Bahar. Ya. Sudah semua dikerjakan dengan rapi teman-teman semua? Nah, nanti pas diskusi Ibu akan menilai keaktifan cara berdiskusi kalian ya. Nanti yang hanya menerima nama saja berarti hasil diskusinya itu kurang aktif ya. Berarti semuanya harus aktif ya cara berdiskusinya. Ibu akan nilai diskusinya. Mana yang tidak aktif, mana yang tidak mengerjakan, mana yang hanya yang menumpang nama di LKPD aja. Oke. Oke. Berarti mengerjakan kelompok semua ini? Sudah bekerja sama semua? Ya, Ibu nilai. Ini kelompok 3 sudah mengerjakan semua? Semua aktif ya dalam diskusi ya? Ada yang tidak mau berdiskusi? Tidak ada, berarti berdiskusi semua. Terus kelompok 2 semuanya aktif berdiskusi? Ada yang tidak mau mengerjakan? Nah, mengerjakan ya. Ya, mengerjakan semua biar nanti nilai diskusinya juga bagus selain nanti. Ya, ingat ya, sudah Ibu kasih waktu 30 menit dikerjakan semua. Oke, semuanya ya. Tadi Ibu sudah keliling melihat keaktifan kalian. Nah, nanti di sini, nanti di keaktifan ini Ibu akan nilai nama-nama kalian yang mengerjakan kelompok dan tidak mengerjakan kelompok. Sudah sampai mana, Nak, mengerjakannya? Oh, berarti sudah mulai menuliskan ya KPD-nya ya? Oke, Ibu akan berkeliling melihat jawaban kamu orang. Ya. Ya, cara membuat bihun yang oke, sudah dibaca teksnya tadi? Sudah dibaca. Silakan dilanjutkan kembali tulisannya biar selesai karena waktunya cuma 30 menit. Nah, yang lain boleh membaca teks yang lain biar kalian itu dipahami teks 2 itu apa nanti cara menyimpulkannya. Kelompok 1 ya. Wah, sudah. Kelompok 1 sudah mulai menuliskan jawabannya. Teks 2. Sudah menjawab jawabannya. Yang lain silakan dibaca materinya kalau masih ada yang bingung. Jadi biar tahu cara menyimpulkannya. Ya, Bu. Selanjutnya kelompok 3. Nah, kelompok 3 sudah mulai menuliskan hasilnya teks 1 dan teks 2 ya? Baik. Nah, ini sedang berdiskusi di teks 2 ya kamu ya, berdiskusi teks 2. Ya, nanti. Oke, si siapa?
Miko, iya. Miko membaca materinya ya, dipahami cara menyimpulkan, nanti hasil diskusi kamu disampaikan ke kelompoknya ya. Oke, selalu Ibu lihat ya. Dengar ke semua anak, itu kan ada 2 teks. Silakan bergantian menuliskannya ya. Boleh. Tidak hanya 1 orang, bergantian menuliskannya. Teks 1 siapa, nanti teks 2-nya siapa ya. Itulah gunanya kerja kelompok ya. Saling mendiskusikan gimana caranya, mendiskusikan jawabannya, selanjutnya menuliskan hasil di LKPD-nya boleh bergantian agar semuanya aktif dalam diskusi kelompok. Oke, bisa dilihat juga ya di layar proyektor Ibu. Itu juga sudah Ibu lengkapi di LKPD-nya. Cara menyimpulkan ya. Kalau masih ada yang bingung, tunjuk tangan ya. Bu, saya masih bingung teks 2. Caranya bagaimana ya, Bu? Nah, boleh ditanyakan. Nanti Ibu akan bimbing kalian. Ya. Ya, bergantian ya nulisnya ya. Ya, bergantian. Ini berdiskusi teks 2, si Miko melanjutkan membacanya. Si Nur Aisyah sudah menulis teks 1 ya. Oke. Ternyata anak-anak Ibu semua kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bisa membagi peran tugas. Ada yang mencari jawaban teks 1, ada yang mencari jawaban teks 2, ada yang menuliskan hasilnya, itu pun bergantian. Nah, ini yang Ibu maksud cara berdiskusi secara kelompok. Nah, nanti semoga nilai keaktifannya semua bagus semua ya. Ya, bergantian nulisnya, Nak. Baiklah, waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Sanggup menyelesaikan? Oke, sanggup. Sebelum itu, silakan berdiri semua. Kita akan melakukan ice breaking. Nah, biar otaknya segar kembali, badannya bugar kembali ya. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Semua berdiri, diregangkan semua ototnya. Biar semangat lagi ngerjain LKPD-nya. Nah, Nak, Ibu punya tepuk semangat. Dengerin Ibu dulu, baru kalian mempraktekkan ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Nah, oke. Kita ulangi lagi, tapi semangat ya, semangat semua. Oke, kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Oke. Satu kali lagi biar semangat, biar senang semua. Semua suaranya yang kuat. Oke, semuanya biar semangat semua. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, penuh cinta semuanya. Duduk kembali, penuh cinta anak-anak Ibu. Sudah semangat ya. Tadi sudah melakukan ice breaking ya. Semangat ya. Ya, sudah semangat? Ya. Lanjutkan, waktunya tinggal 7 menit kemungkinan ya. Lanjutkan, nanti kalian akan mempresentasikan. Nanti diskusikan kelompok kalian. Yang maju siapa, yang mempresentasikan siapa. Ya, biar siap.
Di mana? Oke, coba dilihat. Boleh gantian nulisnya? Boleh lihat gantian menulisnya? Ya, boleh bergantian. Kalau temannya capek, gantian menulisnya, nggak apa-apa. Ya, walaupun tulisannya berbeda-beda, ibu kan yang menuliskan kelompok kalian. Ya, itu justru nanti jadi penilaian ibu. Berarti kelompok ini semuanya mau bekerja sama. Ya, oke. Nanti, ya, bertulis nggak apa-apa. Tulisannya beda-beda nggak apa-apa kan nanti itu sebagai penilaian keaktifan kelompok kalian. Oke. Oh, si gantian si Andy ya. Nggak, boleh. Nanti jangan lupa setiap kelompok, ketua kelompoknya si Sinta ya. Nanti temennya yang mau presentasi siapa disiapkan. Nanti kita akan melakukan presentasi. Nih kelompok 1, jangan lupa nanti ketua kelompoknya siapa yang mau presentasi disiapkan. Bukan berarti kalau yang maju hanya 2 orang, yang 2 orang enggak. Semua bekerja sama. Cuman ada yang mewakili. Paham? Oke. Ya, nanti kalian akan mempresentasikan, nanti coba ditanya dengan ketua kelompoknya siapa aja yang mau presentasi, ya, disiapkan, ya, disiapkan nanti presentasinya. Oke. Sudah sampai di teks 2? Sudah sampai teks 2? Oh ya, benar. Sudah sampai menulis jawaban teks 2. Ya. Karena waktu terus berjalan sambil dikerjakan, sambil berdiskusi dengan temannya. Kalau sudah menemukan jawabannya disalin, bergantian menyalinnya, ya. Tadi Ibu sudah nilai ya keaktifan kelompoknya. Jadi sekarang Ibu akan memantau setiap perkembangan kelompoknya sudah sampai teks mana karena kan waktu terus berjalan. Ya. Kelompok 1 sudah menuliskan teks 2? Sudah menulis ya. Kelompok 2 sudah menuliskan teks 2-nya? Kelompok 3 gimana? Teks 2-nya sudah ditulis? Sudah? Ya. Gimana Sandy? Sudah kelompoknya? Sudah, Bu. Oh, kenapa Nur Aisyah kelompok 3 ada apa? Oh, menuliskannya gantian. Boleh, boleh. Boleh, Nak. Bergantian kan sudah Ibu katakan, berganti-gantian. Ya? Lima menit lagi ya, kita selesai ya. Nanti kita akan presentasikan ya, nanti disiapkan yang mewakili siapa aja. Kenapa? Nah, bergantian dulu. Bergantian. Nah, jangan kalau temennya lagi menulis, jangan mengganggu. Ya, Widodo. Temannya lagi menyalin. Nah. Ya, bergantian dulu.
Nah, kan tugas kalian kelompok kan tadi kan Ibu udah bilang kan, kalau setiap kelompok itu kan yang mewakili siapa nanti kamu. Nah, yang mewakili nanti siapa yang menjadi pembukanya? Si Carol. Ketika nanti membuka, berarti teks 1 itu yang dibacakan si Nur Aisyah. Teks 2 nanti dibacakan oleh Carol. Itu cara presentasinya. Seperti minggu lalu ya. Jangan lupa minggu lalu kan kita ada presentasi. Nah, oke, tadi temennya tanya, Bu, yang mewakili siapa? Nah, itu kan kerja kelompok kalian. Kalian kan sudah berdiskusi dengan kelompok kalian, ya. Siapa yang mau mewakili, siapa yang membacakan, siapa yang memperkenalkan diri. Nah, makanya kata Ibu, kalau yang kelompok 3 sudah selesai kan, berarti boleh didiskusikan. Siapa yang mau maju, siapa yang membacakan teksnya, siapa yang memperkenalkan diri. Nah, itu hasil LKPD-nya. Baiklah, waktunya tinggal 1 menit. Dah, seharusnya udah selesai. Nanti yang presentasi siapa ya dipresentasikan ya. Oke, tinggal 1 menit, berarti kok 1 menit udah selesai ya. Sudah selesai. Kalian setiap kelompok nanti yang mewakili. Oke. Nah, ternyata udah semua. Ibu kasih waktu 1 menit ini. Kalian berdiskusi dengan ketua kelompoknya siapa yang akan maju, siapa yang akan memperkenalkan kelompoknya, siapa yang akan membacakan hasil menyimpulkan dari teks 1 dan teks 2. Ya, gimana kelompok 2? Oke, boleh. Silakan dilanjutkan. Kelompok. Ini boleh, ini kan di ketua kelompoknya ini ditulis nama anggota kalian. Jangan lupa nanti waktu dinilai. Nah, Ibu perhatikan teman-teman kelompok kalian, ada temannya yang lupa tidak menuliskan nama kelompok. 1 menit ini buat menuliskan kelompok 1 nama anggotanya. Jangan asik mengerjakan LKPD, tidak menuliskan anggota kelompok, nanti Ibu bingung. Hasil kerja siapa ini? Ya. Iya, nama kepanjangannya biar Ibu tahu. Ya. Oke. Temannya tanya tadi nama lengkap. Ya, nama lengkapnya siapa aja ditulis. Semua? Nah, oke, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta kelompok 3 sanggup? Oke, sanggup. Silakan yang mewakili ke depan semua dipresentasikan yang mewakili. Oke. Oke, sini semua. Baiklah, silakan disimak semua kelompok lain ya. Ibu persilakan kelompok 3 untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota-anggota 1 Ceren Tiara, 2 Nur Aisyah, 3 Barwidian, 4 Rizky Fernando, 5 Miko Dwi Saputra. Dan yang akan membacakan hasil prestasi di diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Nur Aisyah. Teks 1. Resep membuat bihun goreng yang lezat. Simpulan, cara membuat bihun yang bisa diolah di rumah, yaitu dengan cara menyiapkan bahan minyak sayur, bawang putih, udang, daging ayam, batang sawi, kol, bihun kering yang sudah dilunak, dan bumbu kecap manis.
kecap asin, saus tiram, kaldu bubuk, merica bubuk, garam. Selanjutnya, cara memasak bihun goreng. Langkah pertama, panaskan minyak dalam wajan, tumis bawang putih sampai wangi. Langkah kedua, masukkan daging ayam dan udang tumis dan aduk hingga berubah warna. Selanjutnya, masukkan sayuran dan bumbu. Aduk hingga sayur menjadi layu, barulah masukkan air. Tunggu hingga mendidih. Kemudian, masukkan bihun yang sudah diseduh. Aduk sampai bihun tercampur hingga merata. Langkah terakhir, angkat bihun goreng sudah matang, sajikan di piring, lalu taburkan bawang goreng agar bihun goreng lebih lezat. Bihun goreng siap disantap. Perhatikan semua. Teks 2. Cara memakai alat musik ketipung. Memainkan alat musik ketipung tidak bisa dilakukan dengan cara asal-asalan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan bagi pemula, yaitu pegang alat ketipung lalu memukul menggunakan satu jari saja pada permainan agar menghasilkan bunyi. Caranya memukul ke bagian agak tengah menggunakan ujung jari, lalu tangan satunya dilepas. Jika memukulnya di tengah, maka akan menghasilkan bunyi tak. Ketika permainan menggunakan telapak tangan untuk memukul dan tangan yang lain dirapatkan, maka itu disebut naik. Pada saat permainan menggulung, maka permainan akan bernyanyi, dan pada akhir sejak pantun akan ada kenaikan sebanyak setengah untuk pukulannya. Alat musik ketipung hampir sama dengan gambus karena pada dasarnya alat musik ini sering berdampingan. Demikian hasil diskusi kami. Apabila ada teman yang lain ingin menambahkan, kami persilahkan. Baiklah, coba ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak ada. Oh, tidak ada. Ada tidak yang menambahkan kelompok hasil dari kelompok? Oh, ada dari kelompok 1. Ya, silakan berdiri, Nak. Ya, baiklah, kelompok 1 tadi ingin menambahkan. Ibu persilakan yang mewakili berdiri terlebih dahulu. Apa yang ingin ditambahkan, disampaikan? Saya akan menambahkan pada teks. Sebaiknya bagian akhir ditulis alat ketipung dan alat gambus. Hampir sama karena alat musik ini cara melakukan hampir sama. Oke, baiklah. Silakan beri tepuk tangan yang tadi menambahkan. Ya, tadi ada yang ditulis ya, Nak ya. Tadi kelompok 1 menambahkan bagian akhirnya ditulis karena alat musik ketipung dan gambus itu sama. Ya, nanti ditulis ya sininya ya, Nak ya. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Tidak ada. Oke, silakan kelompok 3 menutup presentasinya. Baiklah, sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semua. Silakan duduk. Oke, tadi kelompok 3 sudah. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok. Jeda dulu, biar jawab dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Sinta Melia, 2 Hani Widianingsih, 3 Widodo, 4 Aryo Ardianto. Akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Hani Widianingsih. Teks 1, resep membuat bihun goreng yang lezat.
Simpulan cara membuat bihun yang bisa diolah di rumah yaitu dengan cara menyiapkan bahan minyak sayur, bawang putih, udang, daging, ayam, batang sawi, kol, bihun kering yang sudah dilunak dan bumbu kecap manis, kecap asin, saus tiram, kaldu bubuk, merica, bubuk garam. Selanjutnya cara memasak bihun goreng. Langkah pertama, panaskan minyak dan wajan tumis bawang putih sampai wangi. Langkah kedua, memasukkan daging ayam dan udang, tumis dan aduk hingga berubah warna. Selanjutnya, masukkan sayuran dan bumbu, aduk sehingga sayuran menjadi layu berulah. Masukkan air, tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan bihun yang sudah diseduh. Aduk sampai bihun tercampur bumbu hingga merata. Langkah terakhir, angkat bihun goreng sudah matang, sajikan di piring, lalu taburkan bawang goreng agar bihun goreng lebih lezat. Bihun goreng siap disantap. Oke. Teks 2. Teks 2 adalah Hani. Coba perhatikan semua. Cara memainkan alat musik ketipung. Memainkan alat musik ketipung tidak bisa dilakukan dengan cara asal-asalan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan bagi pemula, yaitu penggang alat ketipung lalu memukul menggunakan satu jari saja pada permainan agar menghasilkan bunyi pung. Caranya memukul ke bagian agak tengah menggunakan ujung jari, lalu tangan satunya dilepas. Jika memukulnya di tengah, maka akan menghasilkan bunyi tak. Ketika pemain menggunakan seluruh telapak tangan untuk memukul dan tangan yang lain dirapatkan, maka itu disebut naik. Pada saat permainan mengulang, maka pemain akan bernyanyi pada akhir sejak pantun akan kenaikan sebanyak setengah untuk pukulannya. Alat musik ketipung hampir sama dengan gembus karena pada dasarnya alat musik ini sering berdampingan. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada teman kelompok lain ingin menambahkan, kami persilahkan. Oke. Ada tidak kelompok lain ingin menambahkan? Oke, tidak ada. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu, nak, semuanya. Silakan kelompok 2 ditutup, nak, karena tidak ada yang menambahkan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan kembali. Silakan duduk, nak. Nah, kelompok terakhir, kelompok 1, Ibu minta lebih semangat mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu silakan presentasi kelompok 1. Silakan kelompok 1 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang lain disimak. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota. Nanti, tunggu dulu. Kan temannya belum jawab. Bilang lagi, nak. Nggak apa-apa, bilang lagi. Oke. Biar semangat. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan anggota kami, Sandy Pratama dan Wendy Hari Pratama dan Vina Maharani dan Citra Andrayani akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Ani Maharani. Oke. Silakan. Resep membuat bihun goreng yang lezat. Cara membuat bihun yang bisa diolah di rumah yaitu dengan cara menyiapkan bahan minyak sayur, bawang putih, udang, daging ayam, batang sawi, kol, bihun kering yang sudah dilunak, dan bumbu kecap manis, kecap asin, saus tiram, kaldu bubuk, merica bubuk, garam. Selanjutnya cara memasak bihun goreng. Langkah pertama, panaskan
minyak dalam wajan. Tumis bawang putih sampai wangi. Langkah kedua, masukkan daging ayam dan udang tumis dan aduk hingga berubah warna. Selanjutnya masukkan sayuran dan bumbu. Aduk hingga sayur menjadi layu. Barulah masukkan air. Tunggu hingga mendidih. Kemudian masukkan bihun yang sudah diseduh. Aduk sampai bihun tercampur bumbu hingga merata. Langkah terakhir, angkat bihun goreng sudah matang. Sajikan di piring lalu taburkan bawang goreng agar bihun goreng lebih lezat. Bihun goreng siap disantap. Oke, teks 2 silakan dibacakan lagi Vina. Kedua. Teks 2. Cara memainkan alat musik ketikung. Memainkan alat musik ketikung tidak bisa dilakukan dengan cara asal-asalan. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan bagi pemula, yaitu penggangan alat ketikung, lalu memukul menggunakan satu jari saja pada permainan agar menghasilkan bunyi. Pun caranya memukul ke bagian agak tengah menggunakan ujung jari lalu tangan satunya dilepas. Jika memukul di tengah maka akan menghasilkan bunyi tak. Ketika pemain menggunakan seluruh telapak tangan untuk memukul dan tangan yang lain dirapatkan, maka itu disebut naik. Pada saat permainan mengulung, maka pemain akan bernyanyi dan pada akhir sejak pantun akan ada kenaikan sebanyak setengah untuk pukulannya. Alat musik ketikung hampir sama dengan gambus, karena pada dasarnya alat musik ini sering berdampingan. Ya, baiklah. Coba kelompok yang ingin menambahkan ada tidak? Ada. Oh, kelompok 3 ternyata ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 saya akan menambahkan jawaban yaitu pada teks 1 sebaiknya menggunakan bahasa seperti adapun bahan dan bumbu yang disediakan yaitu pada teks 1. Oke, baiklah itu tadi merupakan tambahan dari kelompok 1. Silakan beri tepuk tangan buat yang menambahkan. Ada kelompok lain yang ingin menambahkan? Tidak. Kalau tidak silakan kelompok 1 ditutup. Baiklah, sekian presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Duduk kembali. Baiklah, itu tadi hasil dari presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya kita akan melakukan pembuktian. Nah, kita akan melakukan pembuktian benar tidak kelompok hasil jawaban kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kita selanjutnya akan juga menyimpulkan hasil dari teks 1 dan teks 2. Coba diperhatikan semua. Tadi hasil diskusinya Ibu lihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sesuai dengan teks 1 yang pertama. Apa yang pertama tadi? Cara membuat bihun goreng yang lezat. Teks 2 apa? Teks 2 apa, Nak? Cara memainkan alat musik ketikung. 2 teks tadi Ibu perhatikan setiap presentasi sudah sesuai dengan teksnya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakannya sesuai dengan langkahnya yang tadi kita ulas kembali, kita simpulkan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama, kita membaca dan memahami teks tersebut. Selanjutnya apa? Kita memahami tujuan teks prosedur. Yang ketiga, mencatat informasi. Yang keempat, tadi kalian sudah membacakan mengetahui alat, bahan, dan tujuan teks prosedur. Dan yang terakhir apa? Menyimpulkan menggunakan bahasa kalian sesuai dengan teks prosedur. Baiklah, itu adalah hasil dari kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Ya, selanjutnya Ibu, seperti biasa pertemuan sebelumnya, kita akan membagikan lembar evaluasi. Ibu punya lembar evaluasi.
Baiklah, seperti minggu lalu kita selalu di bagian akhir pembelajaran kita akan membagikan lembar evaluasi siswa. Nanti Ibu bagikan, kalian kerjakan nama kalian, kelas kalian ya. Sini kelompoknya ada 4 ya. KKM kita 70, jadi usahakan kalian mendapatkan di atas KKM. Amin ya? Amin ya. Ada temannya tadi Kakak Marwandi ya? Silakan nanti dikasih temannya. Ya. Ibu beri waktu mengerjakannya 5 menit. Sanggup? Sanggup ya? Dilihat perintahnya nak. Pilihlah salah satu jawaban dengan tanda silang. Tulis nama dan kelas. Apa Citra? Adi tanyakan? Oh, kelebihan ya. Kurang 1. Jeda, Pak. Kerjakan semuanya ya, karena KKM kita kan 70. Usahakan semua mengerjakan soal evaluasi itu di atas KKM, biar tidak ada remedi. Dibaca soalnya, diberikan tanda silang. Ya. Sudah, Bu. Ya, waktunya Ibu beri waktu tadi 5 menit. Ya, 5 menit belum selesai, tetap kita kan harus sesuai dengan waktunya 5 menit. Selesailah, karena kan cuma 5 soal 5 pilihan ganda. Dibaca semua, dikerjakan agar mencapai nilai KKM.
Jangan lupa ya, nama kalian, nama lengkap, kelas, hari dan tanggal ya. Diperiksa lagi jawabannya. Ya, diberikan tanda silang ya jawabannya biar nanti nilainya bisa mencapai KKM, tidak ada remedi. Ingat, lembar evaluasi ini tidak dikerjakan kelompok ya. Mandiri-mandiri ya. Karena kan kalau nilai tidak mencapai KKM, maka pertemuan selanjutnya akan diradakan remedi ya. Paham? Usahakan kerjakan masing-masing, tidak perlu contek sana sini. Karena kan tadi kita sudah membahas semua materi pembelajaran hari ini. Coba. Baiklah, waktunya tinggal 1 menit ya. Usahakan sudah selesai, tinggal mengisi identitas kalian. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan ketua kelompoknya mengambil hasil kerja teman kalian berikut LKPD tadi dikumpulkan dengan Ibu. Ya. Silakan lembar evaluasinya
dan LKPD-nya dikumpulkan di depan. Sudah semua? Tidak ada yang ketinggalan? Tidak, Bu. Ya. Kelompok 1 anggotanya sudah semua. Kelompok 3 sudah lengkap semua lembar evaluasinya? Kelompok 2. Sudah semua ya? Ibu harapkan hasil LKPD dan hasil lembar evaluasi semuanya mendapatkan nilai 100. Amin. Karena tadi Ibu lihat hasil LKPD-nya sudah bagus semua. Oke? Biar sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, biar kita semangat lagi ya. Coba berdiri semua, kita akan lakukan gerakan tepuk semangat ya. Yo, ice breaking lagi, yo anak. Berdiri semua, biar semangat. Kayaknya anak-anak Ibu pada loyo semua nih. Ya, Bu. Perlu habis capek ngejain lembar evaluasi ya. Ya, coba berdiri semua, kita akan lakukan ice breaking. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Satu lagi ya, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Aku bisa. Kita bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, anak Ibu sudah semangat semua. Silakan duduk di tempat semua. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, Ibu akan bertanya kepada kalian sebagai refleksi pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu, senang tidak belajar hari ini? Hari ini belajar apa? Menyimpulkan? Ya, menyimpulkan isi teks prosedur. Kenapa menyenangkan, Nak? Oke, temannya bilang karena menggunakan PowerPoint. Terus tadi Ibu nampilin video. Seneng nggak? Seneng ya? Karena kita bisa belajar menggunakan audio visual. Ya, video. Ibu harapkan pertemuan besok mau pakai video? Oke, berarti hari ini sudah senang ya menonton video pembelajaran dari Ibu. Ibu harapkan nanti pertemuan selanjutnya Ibu tetap bisa menggunakan PowerPoint dan video, bisa menampilkan karena bisa semangat. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyampaikan informasi tentang pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang teks prosedur, tapi kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Nah, baiklah semua. Disiapkan semua, buku-buku dimasukkan terlebih dahulu ya, buku dimasukkan terlebih dahulu. Disiapkan Sandy Pratama ya, disiapkan, kita baca doa. Doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah, alhamdulillah kita sudah melewati pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sebagai motivasinya semoga kalian mengerjakan LKPD-nya dan lembar evaluasinya semua, tidak ada remedi. Amin ya. Amin. Baiklah, Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Apabila cara Ibu menyampaikan materi terdapat salah kata, Ibu mohon maaf, kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.